Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, para pemerhati hukum yang terpelajar, perkenalkan kami dari tim Juanda Kertawijaya dengan saya, N. Santinopia selaku pembicara pertama, dilanjutkan oleh Fajar Nurullah selaku pembicara kedua, dan dilanjutkan kembali oleh Mahyatul Fikriya selaku pembicara ketiga. Dengan standing position kami selaku tim pro yang mendukung mosi perdebatan kita kali ini terkait dengan hak warga negara asing melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dewan juri yang terhormat, mengawali bangunan argumentasi kami menurut pakar hukum tata negara Bipitri Susanti. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dua model hak konstitusional, yakni hak warga negara dan hak asasi manusia. Hak warga negara merupakan bentuk pertanggungjawaban negara terhadap warga negara Indonesia secara khusus, yang didahului dengan kata setiap warga negara yang terkandung dalam pasal 27 ayat 3, pasal 28 ayat 3, dan pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan hak asasi manusia merupakan bentuk pertanggungjawaban negara terhadap semua manusia yang dalam Undang-Undang Dasar 1945 didahului dengan kata setiap orang yang termaktub dalam pasal 28A hingga pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga apabila kita elaborasi terkait dengan mosi pada kali ini terkait hak warga negara asing untuk melakukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 termasuk ke dalam hak asasi manusia yang menjunjung tinggi keadilan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum. Dewan juri yang terhormat, munculnya mosi perdebatan kali ini dilatar belakangi oleh adanya prasyarat yang diskriminatif terhadap warga negara asing dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang tidak memberikan hak kepada warga negara asing untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Adapun urgensi kami mendukung mosi perdebatan kali ini, kami akan sampaikan ke dalam beberapa poin. Yang pertama, kondisi saat ini menghendaki lintas negara sudah lintas teritorial. Artinya bahwa ketika warga negara asing masuk ke dalam wilayah teritorial Indonesia, maka sejak saat itu warga negara asing berlaku hukum Indonesia. Yang kedua, hukum menjamin adanya perlindungan yang sama dan melarang segala bentuk diskriminasi terhadap suku, agama, ras, jenis kulit, gender, serta asal-usul kewarganegaraan sesuai dengan pasal 16 ICCPR dan pasal 26 ICCPR. Yang ketiga, dengan adanya pemberian hak warga negara asing untuk melakukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bentuk akses to justice bagi warga negara asing untuk menjunjung hak konstitusional. Yang keempat, pemberian hak warga negara asing untuk melakukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tidak mereduksi kedaulatan negara, karena putusan berada di tangan Mahkamah Konstitusi, bukan berada di tangan warga negara. Dewan juri yang terhormat, tujuan kami mendukung mosi perdebatan kali ini untuk mengurangi klaim-klaim internasional terhadap negara Indonesia terkait dengan denial of justice serta menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan prinsip equality before the law. Ubius ibi remedium, di mana ada hak, di situ ada kemungkinan untuk menuntut,
memperolehnya atau memperbaikinya apabila hak tersebut telah dilanggar. Dewan juri yang arif dan bijaksana, kami selaku tim pro mendukung secara tegas dan lugas terhadap mosi perdebatan kita kali ini. Karena pertama, Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Julius Stahl di dalam teori negara hukum Restartnya mengatakan bahwa setidaknya ada 4 prinsip dasar yang harus terpenuhi sebagai negara hukum, di mana salah satunya adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia. Maka negara Indonesia selaku negara hukum haruslah menjunjung tinggi hak asasi manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua, secara filosofis Leah Levin mengatakan bahwa konsep dasar dari hak asasi manusia ialah hak-hak dasar yang bersifat universal dan tidak dapat dilepaskan atau dicabut karena kedudukannya sebagai manusia. Hal ini sesuai dengan apa yang tertuang di dalam Pancasila sebagai falsafah dasar negara Republik Indonesia, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang pada hakikatnya mengandung nilai pengakuan persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan antara suku, agama, kebudayaan, dan lain sebagainya, termasuk kewarganegaraan seseorang. Artinya, negara Indonesia wajib untuk memberikan akses hukum yang sama tanpa adanya unsur diskriminatif dengan tidak membeda-bedakan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing di dalam mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang ketiga, bahwa secara teoritis, Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatakan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hakim Konstitusi Marwarar Siahaan dan Laika Marzuki mengatakan bahwa kata setiap orang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya mencakup citizen right, tetapi juga equal right bagi setiap orang yang berada di Indonesia. Maka hak untuk mendapatkan akses to justice di dalam mekanisme peradilan yang dalam hal ini adalah untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi merupakan hak asasi manusia yang dilindungi secara konstitusional dan berlaku untuk setiap orang tanpa melihat statusnya apakah dia seorang warga negara Indonesia ataukah seorang warga negara asing. Hal ini pun sesuai dengan asas hukum equality before the law, yang pada hakikatnya mengandung makna bahwa hukum harus dapat diakses oleh setiap orang dengan cara yang sama. Selain daripada itu, bahwa di dalam hukum internasional Indonesia terdapat prinsip teritorial yang menyatakan bahwa hukum Indonesia berlaku bagi setiap orang yang berada di Indonesia. Oleh karena itulah, setiap warga negara asing harus tunduk pada hukum yang diberlakukan di Indonesia ketika mereka berada di Indonesia. Maka sebagai konsekuensi logis daripada penerapan prinsip tersebut, maka negara Indonesia harus menyediakan akses hukum yang sama bagi para warga negara asing, agar ketika mereka merasa dirugikan dengan keberlakuan dari suatu undang-undang, mereka bisa mengajukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Maka oleh karena itulah Dewan Juri yang terhormat, kami selaku tim dengan standing position pro mendukung secara utuh mosi perdebatan kita kali ini, dan mendorong kepada DPR untuk melakukan legislative review terhadap undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi beserta seluruh peraturan yang berada di bawahnya dengan menambahkan klausul warga negara asing yang berkedudukan di Indonesia pada bagian yang mengatur tentang kualifikasi untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Dewan Juri yang terhormat, melanjutkan bangunan argumentasi pembicara 1 dan 2, saya sebagai pembicara 3 tetap kokoh pendirian untuk mendukung mosi perdebatan kita kali ini, yakni hak warga negara asing untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Apabila melihat historis pada putusan MK nomor 2/3/PUU-5 bahwa Mahkamah Konstitusi tidak mengakui hak pengujian warga negara asing, yakni Myuran Sukumaran dan Andrew Chan. Hal ini didasari pertimbangan bahwa untuk menjadi pemohon pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi haruslah perorangan warga negara Indonesia, sedangkan keduanya berkewarganegaraan Australia. Padahal baik Myuran Sukumaran maupun Andrew Chan merupakan terpidana mati yang sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan Negeri Denpasar dalam kasus narkotika di wilayah hukum negara Republik Indonesia.
Padahal apabila keduanya dapat diproses hukum di Indonesia, bukankah seharusnya keduanya juga diberikan hak untuk upaya perlindungan hukum di Indonesia? Apalagi perlindungan hukuman mati merupakan hak universal karena menyangkut hak hidup yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi. Hal ini termaktub dalam pasal 28A yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dipertegas dengan pasal 28I ayat 1 bahwa the life to right atau hak asasi manusia disertai dengan sejumlah kecil hak asasi lainnya atau limitatif tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau disebut dengan non-durable rights. Dewan Juri yang terhormat, apabila hak-hak asasi manusia diadopsi ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 seharusnya memiliki konsekuensinya tersendiri, yakni hak asasi manusia menjadi tolok ukur untuk menilai konstitusionalitas undang-undang yang mempengaruhi harkat dan martabat manusia di wilayah hukum negara Republik Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, penolakan Mahkamah Konstitusi tersebut jelas merenggut hak warga negara asing untuk mendapatkan akses to justice di Mahkamah Konstitusi. Padahal apabila mengacu pada asas national treatment, yakni kebiasaan internasional bahwa terdapat aturan perlakuan untuk warga negara asing di dalam suatu negara. Dalam prinsip tersebut, bahwa apabila warga negara asing masuk di wilayah suatu negara, maka negara tersebut harus memperlakukan hak yang sama terhadap warga negara asing seperti halnya warga negara sendiri. Indonesia adalah negara hukum modern yang seharusnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan yang sama di hadapan hukum sesuai dengan amanat konstitusi pada pasal 28D. Dan apabila yang ditakutkan adalah ancaman kedaulatan negara, padahal hakim dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi jelas memiliki otoritas, kewenangan, dan integritas di setiap putusannya. Dewan Juri yang terhormat, atas permasalahan tersebut, hubungan antara Australia dan Indonesia kian memanas. Hal tersebut jelas mengancam hubungan bilateral antara dua negara yang mempengaruhi berbagai aspek. Dewan Juri yang terhormat, apabila melihat perbandingan negara, yakni Ceko, Mongolia, dan juga Jerman, ketiga negara tersebut memberlakukan constitutional review untuk WNA. Misalnya Jerman memberlakukan constitutional review untuk WNA khusus untuk hak-hak universal. Dan hal tersebut dapat diterapkan di Indonesia. Karena warga negara asing juga merupakan penduduk yang harus patuh dan tunduk terhadap keseluruhan hukum termasuk konstitusi. Dan hal inilah yang mengisyaratkan terpenuhinya salah satu sendi negara hukum demokratis, yakni equality before the law. Dengan demikian Dewan Juri yang terhormat, kami tetap tegas untuk mendukung mosi perdebatan, yakni hak warga negara asing untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dengan syarat mengklasifikasikan hak-hak universal dan hak-hak eksklusif seperti halnya pemilihan umum yang hanya diberikan untuk warga negara Indonesia. Sekian, terima kasih. Tibalah kita di akhir pemaparan argumentasi. Dewan Juri yang terhormat, apabila kita tinjau dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Atas dasar hal tersebutlah warga negara asing berhak untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sehingga prinsip equality before the law dapat terlaksana dengan utuh. Maka untuk menyempurnakan maksud dan tujuan tersebut, kami mengusulkan beberapa solusi. Yang pertama, mengajukan proposal legislative review terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dengan menambah klausul warga negara asing yang berkedudukan di Indonesia pada pasal 51
ayat 1. Yang kedua, merevisi peraturan Mahkamah Konstitusi dan peraturan di bawahnya yang berkaitan dengan pemberian hak bagi warga negara asing untuk melakukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Serta yang ketiga, memberikan klasifikasi yang jelas terhadap hak WNH, hak WNI, dan hak universal. Dengan demikian, kami secara tegas dan lugas menyatakan bahwa kami mendukung mosi perdebatan kali ini. Demikianlah pemaparan kami dari tim Juanda Kertawijaya, Burung Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.